Selamat pagi, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan mempresentasikan standar 6, yaitu pengelolaan pendidikan. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, apa itu sebenarnya standar? Jadi, standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan, yang di dalamnya terdiri atas spesifikasi teknis atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai petunjuk, peraturan, atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Kemudian, apa itu sebenarnya pengelolaan? Jadi, pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, apa pengertian dari standar pengelolaan pendidikan itu sendiri? Jadi, standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, di dalam standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, kemudian yang kedua, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga yaitu standar pengelolaan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya, di dalam satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang, pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus. Jadi, di dalam satuan pendidikan itu harus memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus. Kemudian, harus memiliki kalender pendidikan akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama setahun dan dirinci secara semester, bulan, dan minggu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi satuan pendidikan. Selanjutnya pembagian tugas di antara pendidik, kemudian pembagian tugas di antara tenaga kependidikan, peraturan akademik, kemudian tata tertib satuan pendidikan. Jadi di dalam satuan pendidikan harus memiliki tata tertib yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Nah, yang selanjutnya yaitu kode etik hubungan antar sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional pendidikan. Nah, dalam melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan, sekolah harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama, kriteria minimal yang harus dicapai berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, indikator operasional dan kriteria pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua yaitu sekolah perlu memperhatikan indikator dan kriteria keunggulan tingkat satuan pendidikan, sehingga sekolah dapat memiliki target yang lebih daripada kriteria pada standar nasional. Sekolah idealnya memiliki program peningkatan mutu instrumen pengukuran. Antara lain, yang pertama yaitu standar. Nah, pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, otonomi, akuntabel, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kegiatan. Nah, evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah dengan menitik beratkan pada kegiatan di bawah ini, menerapkan standar berbasis data. Nah, yang pertama, meningkatkan otonomi sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan prinsip peningkatan mutu. Yang ketiga, melaksanakan sistem penjaminan mutu. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu indikator kerja. Nah, di dalam indikator kerja ini ada target kinerja pengawasan. Yaitu yang pertama, melakukan tugas sesuai jadwal pelaksanaan tugas.
Kemudian yang kedua, memiliki bukti kehadiran. Yang ketiga, mendapatkan data profil penerapan standar pengelolaan sekolah. Yang keempat, mengelola sistem informasi kinerja binaan. Dan yang kelima, melaporkan hasil supervisi kepada Kepala Dinas Pendidikan. Nah, dalam kegiatan supervisi sekolah meningkatkan kinerja dalam meningkatkan mutu dan melaksanakan penjaminan mutu standar pengelolaan dengan indikator operasional berikut. 1. Menerapkan standar berbasis data. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja. Yang ketiga, mengolah data hasil evaluasi kinerja. Yang keempat, meningkatkan akurasi keputusan berbasis data. Yang kelima, meningkatkan prinsip manajemen peningkatan mutu dan lain sebagainya. Oke, dalam Permendiknas tentang standar pengelolaan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar pengelolaan nomor 29 tahun 2007, tanggal 23 Mei 2007, tentang standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tentang standar nasional pengelolaan dijelaskan pada Permendiknas 19 2007. Nah, isi pokok lampiran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan program. Jadi di dalam perencanaan program ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama, visi sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, misi sekolah. Yang ketiga, tujuan sekolah. Dan yang keempat, kinerja sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pelaksanaan rencana kerja. Di dalam pelaksanaan rencana kerja mencakup yang pertama, pedoman sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, struktur organisasi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pelaksanaan sekolah. Yang keempat, bidang pengawasan. Bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Bidang sarana dan prasarana. Bidang keuangan dan pembiayaan. Budaya lingkungan sekolah. Dan peran serta masyarakat dari mitra sekolah atau madrasah. Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi. Di dalam pengawasan dan evaluasi harus memiliki program pengawasan, kemudian evaluasi diri, pengawasan dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta yang terakhir yaitu akreditas sekolah atau madrasah. Kita masuk pada kepemimpinan sekolah atau madrasah. Jadi di dalam kepemimpinan sekolah atau madrasah, setiap sekolah atau madrasah yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kriteria untuk menjadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah berdasarkan ketentuan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, kepala SMP, MTS atau sederajat dibantu minimal 1 orang wakil kepala sekolah atau madrasah. Kemudian kepala SMA atau MA dibantu minimal 3 orang wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, dan kesiswaan. Sedangkan kepala sekolah SMK dibantu minimal 4 orang wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, sarana prasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan industri. Kemudian, wakil kepala sekolah madrasah dipilih oleh Dewan Pendidik dan proses pengangkatan serta keputusannya tertulis oleh kepala sekolah kepada instansi di atasnya. Kemudian, yang terakhir yaitu kepala sekolah atau madrasah dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan bidangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen ini ada 2, yaitu sekolah atau madrasah. Kemudian yang kedua, komunikasi antar warga sekolah atau madrasah di lingkungan sekolah atau madrasah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.